Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada baginda besar yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Di sini saya akan mereview materi anak muda naik haji keren dari video YouTube Bapak dosen Haji Aang. Apa itu haji? Haji adalah rukun Islam yang ke-5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima melaksanakan haji bagi yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj was shaumi Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, alangkah baiknya kita memang seharusnya kita untuk menyelesaikan rukun Islam yang 5 tersebut. Memang rukun Islam yang terakhir itu haji itu mungkin rada sulit karena kita harus membutuhkan finansial yang cukup untuk melakukannya. Tapi apakah pertanyaannya kita mampu untuk berhaji? Apakah semua orang bisa? Pertanyaan bisa apabila kita berusaha dan berdoa. Selanjutnya, kapan kita harus berhaji? Baiknya apakah ketika kita tua ataukah ketika kita sudah mampu membayarnya? Karena di Indonesia itu kebanyakan orang-orang berhaji itu ketika tua dikarenakan kuota hajinya yang terbatas dan waiting listnya yang sangat panjang. Maka dari itu sebenarnya di dalam Islam itu batas usia haji itu ada 2. Batas usia haji dalam Islam itu batas syariat. Batas syariat itu ketika kita telah mencapai pada usia mumayyiz, usia 7 sampai 9 tahun. Dikarenakan di Indonesia ada syarat administratif, aturan kota dan batas usia administratif di Indonesia itu minimal 18 tahun. Nah, dikarenakan minimal 18 tahun itu harus waiting list, menunggu 10 tahun atau 30 tahun, 20 tahun, kita bisa melaksanakannya hajinya itu ketika berumur tua. Maka dari itu di Indonesia ingin merubah administratifnya itu seperti di Malaysia. Ketika kita sudah lahir, kita bisa mendaftarkan haji. Jadi kita tidak melaksanakan haji berumur tua. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila kita telat melakukan haji? 1. Kita bisa wafat sebelum haji. Harta yang kita miliki tidak sempat untuk didaftarkan untuk melakukan ibadah haji. Sangat disayangkan sekali apabila kita telah mampu secara fisik dan finansial, itu sangat berbahaya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah bersabda di dalam hadisnya, Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu man ataqal hajj falam yahujja wa sawaun alaihi yahudiyan mata au nasraniyan. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mampu haji dan dia tidak berangkat haji, sama saja dia mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu apabila kita telah mampu dan kita tidak melaksanakannya. Siapa yang mau mati di dalam keadaan Yahudi dan Nasrani, itu ketika kita telah mampu secara fisik dan finansial, tapi kita enggan untuk melakukan haji, sangat-sangat berbahaya. Dan apabila kita dan selanjutnya, apa sih resiko kita apabila melaksanakan haji ketika berumur tua? Banyak resiko yang kita dapatkan apabila kita melaksanakan haji ketika berumur tua. Dikarenakan haji itu adalah ibadah secara fisik yang membutuhkan fisik yang kuat, karena haji itu bukan sehari atau 2 hari, 3 hari atau seminggu seperti umroh. Haji itu dilakukan secara 40 hari. Dikarenakan butuh fisik yang kuat, ibadah haji itu banyak yang berat-berat seperti sa'i, tawaf, itu memerlukan fisik yang kuat. Dan dikarenakan iklim di situ sangat tidak menentu dan terkadang iklimnya sangat panas sekali. Jadi apabila kita melakukannya ketika tua dan kita sakit-sakitan atau kita sudah susah untuk berjalan, sangat disayangkan sekali kita tidak bisa menikmati ibadah secara maksimal mungkin, dan kita malah stres dikarenakan kita tidak bisa melaksanakan haji secara maksimal, dan kita bisa menyusahkan orang lain, dan banyak resiko yang bisa kita dapatkan ketika berhaji di umur tua. Maka dari itu alangkah baiknya kita mendaftarkan haji ketika kita masih muda, agar kita tidak terlalu tua untuk melaksanakannya, agar kita bisa menikmatinya secara senang, kita bisa nikmat melakukan ibadah dikarenakan kita fisik kita sedang sehat, dan banyak resiko yang kita tidak dapatkan. Lalu bagaimana sih agar kita bisa berhaji di usia muda? Yaitu hanya 2 cara agar kita bisa berhaji di usia muda, yaitu dengan doa dan usaha. Dengan doa, apabila kita melakukannya dengan doa dan usaha, jangan melakukannya hanya salah satunya, karena apabila kita berdoa tanpa berusaha sama saja bohong, dan apabila kita berusaha tanpa berdoa sama saja sombong. Dikarenakan haji itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita ingin bersungguh-sungguh, insya Allah akan mengabulkannya. Entah bagaimana caranya Allah bisa memberangkatkan haji kita, wallahu alam. Karena di Indonesia banyak orang-orang seperti tukang beca, tukang cimol bisa berangkat haji. Mereka tidak kaya, tapi karena mereka ingin, jadi mereka bisa berangkat haji. Dan yang kedua itu dengan usaha. Kita harus berusaha untuk mencari uang agar kita bisa mampu berangkat haji ke tanah suci. Ya, maka dari itu kesimpulannya alangkah baiknya kita berangkat haji ketika muda, karena haji muda itu keren dan kita bisa menikmati ibadah dan melihat Ka'bah yang sangat indah. Mungkin cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.